Power teaching. Bagaimana kekuatan mengajar kita. Kalau guru itu ngajarin bagus, berarti kan guru hebat gitu ya. Karena ada kata bijak mengatakan guru baik mengajarkan, guru bijak mengarahkan, guru hebat guru berikan inspirasi. Guru baik mengajarkan, guru bijak mengarahkan, guru hebat guru memberikan inspirasi. Jadi kita ingin menjadi guru-guru yang menginspirasi siswa-siswinya. Kita ngajar guru baik, kita bisa mengarahkan, itu guru bijak. Tapi kita memberikan inspirasi, itu guru yang luar biasa. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah jadi guru baik, guru bijak, bahkan guru hebat sudah bisa sebetulnya ya. Cuma kadang-kadang kita nggak ngeh, ini kan sifatnya kan mengingatkan aja bahwa kita bagaimana idealnya menjadi guru hebat. Nah, saya sedikit menyinggung tentang power teaching, tapi nggak usah ditulis Bu, nggak apa-apa Bu ya. Mudah-mudahan nggak usah ditulis karena ilmu yang saya sampaikan juga kadang-kadang suka aneh. Takutnya nggak menjadi hal yang baku di tempat lain. Oh salah Pak gitu. Jadi tidak baku-baku banget ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan pun tidak baku karena juga tidak sama dengan apa yang di tempat lain sampaikan. Makanya nih kalau saya ngisi training itu, karena saya sebelum saya ngisi training mesti saya melihat pembicara-pembicara lain juga. Yang saya lihat pembicara trainer motivator lain pun isinya sama-sama juga itu juga. Maka saya sampaikan hal yang lain daripada para trainer atau motivator pendidikan lainnya sampaikan. Tapi di situ gerak sini nggak bedak ya, beda ya. Nanti salah satu yang kita minta kepada Bapak Ibu adalah ingin mengubah lagu yang viral. Tapi saya sampaikan dulu, mudah-mudahan bukan berarti mengajarkan musik ya. Pak ini buku belajar musik, enggak, bukan musik. Nanti Bapak Ibu mau nasyid silakan. Kebetulan karena gini, karena anak kita suka tidak suka, ngeh atau enggak ngeh, ternyata mereka lebih hafal lagu-lagu yang mereka viralkan, sangat viral. Makanya kita paling tidak kenal, tahu lagi viral itu apa sih gitu ya. Nah sebetulnya lagu ini tidak terlalu tidak terlalu bukan jadi pokok lah, tapi bagaimana kreativitas kita untuk menguatkan teaching kita dengan memberikan introduction yang bagus. Salah satunya adalah, kan kalau di dalam buku kuantum adalah menyanyi itu salah satu kekuatan atau sesuatu teknik yang bisa membuka otak limbik anak-anak kita gitu ya. Tapi insya Allah saya yakin kalau sebagai umat Islam buka otak limbiknya dengan baca Al-Quran. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah banyak game-game simulasi yang sudah belajar kan ya Bu ya, diajarkan ya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Ganti-ganti, biasanya Ustaz suka ganti-ganti. Ganti Ustaz. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, kira-kira apa jawabannya? Jangan begitu lagi, udah biasa itu ya. Alhamdulillah, luar biasa, sukses Allah. Udah biasa, cari ganti yang lain coba. Alhamdulillah. Jereng-jereng oke. Harus keluar dari out of the box gitu. Jangan alhamdulillah gitu. Bukan dengan alhamdulillah ya, sudah biasa kita alhamdulillah terus betul. Tapi maksud saya sesekali kita bisa membuat attention anak-anak. Oh, Pak Guru yang baru nih. Kira-kira apa? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah lagi. Bukan saya kan alhamdulillah, bukan. Saya juga yang benar itu kabar syukur kita. Sekarang nih saat ini out of the box dulu. Mohon maaf kalau saya kasih training pasti saya keluar dari yang kebiasaan. Apa kabar semuanya? Udah biasa itu, tetap semangat, sukses biasa. Tambah Allahu Akbar terakhirnya. Wah. Perasaan saya pernah ajarkan di sini dulunya. Apa saya ulang lagi ya? Apa kabar semuanya? Begini semua tangannya coba. Apa kabar semuanya? Bilang sama-sama, tetap asik gitu ya. Apa kabar semuanya? Ganti, jangan begitu lagi. Udah biasa tuh, udah lama. Ada? Yang lagi viral tuh sekarang lagi viral. Hah? Boleh gak apa-apa. Apa kabar semuanya? Hah? Sip D-nya gimana? Lagi viral sekarang apa lagi viral nih? Hah? Ada yang lagi viral?
Yang anak-anak juga begitu kita jawab, anak-anak, oh Pak Guru tahu tuh, Ustaz tahu tuh gitu. Apa kira-kira? Kalau dulu kan lagi rame gini nih, kasihan ya lo ya. Kita ambil kasihan dulu gitu, tapi ganti dengan tetap asik gitu ya. Dulu sih begini ngambil karena ada lagi viral gini nih, gitu. Karena lagi viral apa nih viral? Begini viral nggak begini? Foto saya begini tadi. Ada? Hah? Lagi viral enggak juga? Sudah selesai ya? Udah habis. Hah? Yang viral begini nih, gimana? Gini ya? Ah, gini. Kalau gini apa? Hah? Gimana? Sarang hiu itu apa? Sarang burung. Iya. Gerakannya begini boleh, tapi ungkapannya lain. Apa kabar semuanya? Hah? Kasih gitu. Apa kabar semuanya? Gitu. Tetap asik. Apa kabar semuanya? Ya, kasih. Terakhir. Silakan karang sendiri kelas masing-masing ya. Kalau alhamdulillah luar biasa sukses Allahu Akbar itu sudah biasa sering dan tetap ada tapi memang lagi-lagi kita ingin sesuatu yang berbeda setiap harinya karena tadi guru yang hebat adalah guru yang memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Jadi setiap hari ini kita harus tetap memberikan inspirasi. Jangankan ngomongnya, diamnya kita saja. Kalau bisa murid kita terinspirasi. Dari mana? Dari bajunya. Dari mana? Dari sepatunya. Dari mananya? Dari gerakannya. Kalau bisa ya. Maka atau lagi-lagi jangankan baju gerakannya atau sepatunya, dengar nama gurunya saja itu muridnya terinspirasi, teride-ide gitu ya. Ada ide-ide besar dari inspirasi kita. Itu guru hebat namanya. Makanya kalaupun kita Zoom, dia akan merindukan Zoom dengan kita. Kenapa? Akan kangen dengan omongan-omongan kita yang kalaupun nanti kita nggak bisa kontrol, tapi karena kita guru yang senantiasa memberikan inspirasi kepada muridnya, maka dia akan kangen dengan inspirasi baru yang kita berikan. Sederhana saja tadi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, kita ganti gitu ya. Nah, ibu bapak ibu harus bisa punya ide baru atau memancing mereka berinspirasi. Itu the best teacher namanya, guru hebat. Saya ya. Saya nggak perlu nanya untuk apa hadir ke sini, udah biasa, bersenang-senang. Yuk kita nyanyi aja ya. Apa lagu ini? Sama-sama semua ya. Mohon maaf yang anti musik, mohon maaf. Sekarang saat ini saya pakai musik, mohon maaf. Silakan. Semuanya. Ada yang suara bagus? Bagus suaranya? Ayo. Ayo. Sama-sama semuanya ya. Ibu mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Sama-sama semuanya ya. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu.
Katakanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dadaku harap hanya dirimu yang bertahta. Jangan disalah artikan dengan kalimat syairnya ya, karena Opik itu sendiri mengarang lagu ini untuk pada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sama dengan karangan-karangan lagunya siapa dulu tuh, yang anaknya penyair juga, lagunya itu bunyi begini sebetulnya, cuma salah paham orang lagunya itu. Jampiku rapuh dalam langkah, ayo semuanya, tak setia semuanya kepadamu, sama-sama. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Yang keras. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Istriku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Semuanya. Maafkanlah bila hati tinggi. Tapi tepuk tangan teman-teman, tepuk tangan semuanya. Tepuk satu kali, tepuk satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Sudah biasa Pak gitu. Kalau saya bilang tepuk 1 kali, tepuk 1 kali. Begitu tepuk 2 kali, pegang hidung. Pegang hidung. Tepuk 3 kali pegang telinga. Gitu ya. Paham nggak? Tepuk 1 kali, tepuk 1 kali, 3 kali, 2 kali. Nah gitu, udah gitu doang. Sederhana ya, sederhana aja ya. Dan saya yakin pada guru udah bisa semua. Tadinya ragu ini saya mau gubah, tapi karena liriknya bagus, nggak bisa saya rubah gitu. Nanti ada lagu-lagu yang mungkin kita perlu rubah, dan itu latihan. Dan saya kepala sekolah yang sering mengubah lagu awal-awal dulu. Jadi lagu-lagu yang viral itu, yang lagu anak-anak atau lagu yang bahkan sekarang jadi Mars. Padahal itu gubahan lagu saya pribadi, tapi sama sekolah diambil jadi Marsnya sebuah sekolahan. Ada itu iseng-iseng ketika saya ngajar, sehingga anak-anak itu ada hal-hal baru yang saya buatkan. Dulu lagu bola saya buatkan lagu ngaji, kemudian lagu banyak lagu-lagu yang saya buat sendiri, dan saya punya bukunya, nggak dibawa bukunya. Itu liriknya saya ganti semua. Ya, itu salah satu teknik juga supaya ada perhatian anak kita kepada apa yang mau kita ajarkan. Ini karena liriknya bagus, saya nggak ganti. Nanti kita ganti lirik lain. Tapi agar fokus, agar Anda hadir. Ini juga yang saya tampilkan begini kan biasanya kan trainer ada cuma 3 atau 4 yang sifatnya tidak boleh ngobrol, tidak boleh berisik, tidak boleh tidur ya. Saya minta begini, fokus, feel, prevent, fun, flow state, friendship, vital, dan future thinking. Supaya manfaat. Ibu bapak boleh contek atau tambah-tambah yang lain ketika ini kan sebetulnya adalah kalau dalam bahasa lagi-lagi pengantar introduction kita adalah perjanjian
atau nanti saya sampaikan istilahnya di sini, untuk mengawali sebuah pembelajaran baik yang langsung maupun yang online. Bikin dua, dan itu harus digaungkan terus. Nanti ada P2-nya juga, digaungkan terus bagaimana agar anak itu perhatian walaupun dalam kondisi online ya, daring ya. Plus minusnya daring Bapak Ibu sudah pada sering memahami, saya sudah perlu bahas, tetapi ini perlu ketika mengawali pembelajaran daring kita. Dan ini tergaung terus. Fokus tadi sudah fokus ya, dengan nyanyi salah satunya. Yang kedua feel, apa feel? Feeling. Apa? Feeling apa? Hah? Rasa, punya rasa. Rasa itu kalau bahasa Arabnya zauk ya sebetulnya sih. Taste. Sehingga kalau kita anak-anak belajar, kalau kita ngajar atau yang belajar punya rasa, belajarnya enak. Kalau kita punya rasa. Kenapa kita nggak suka matematika? Karena kita nggak punya feel sama matematika. Udah ilfeel dulu dengan matematika dari awal. Nah, itu salahnya. Saya sih melihat tidak salah murid ya. Gurunya dari awal kesannya guru matematika itu galak. Kesannya guru matematika kan gurunya Pak, bukan pelajarannya awalnya. Kesannya guru matematika galak, kesannya guru matematika itu tidak bisa bercanda, kesannya guru matematika itu kasih banyak tugas. Sehingga tidak disukai sama anak. Bukannya feel dengan matematika, dia malah ilfeel dengan matematika. Perven, apa perven? Punya kekuatan. Bapak Ibu punya kekuatan. Nanti sini ada materi berikutnya. Ini baru pembukaan saja. Punya kekuatan dalam menyampaikan. Kalau nanti ada bahasa berikutnya nanti adalah istilahnya ada kerasukan. Supaya kita bisa merasuki anak kita, siswa kita dengan kekuatan feel kita. Fun, senang. Salah satunya adalah metode dengan menyanyi. Banyak metode, banyak penelitian baik skripsi, tesis maupun disertasi yang meneliti tentang nyanyi. Kemarin saya setahun yang lalu saya berkunjung ke sebuah sekolah di mana di Parung, Bina Cindekia apa namanya Pak. Pemilik yayasannya itu membuat disertasinya adalah tentang musik terhadap perkembangan otak anak. Padahal beliau disertasinya di Ibnu Khaldun. Hampir saya ditolak karena siapa pemilik direkturnya Didin Hafidudin itu nggak suka musik. Udah berat ketika menyampaikan judul ini. Tapi beliau meyakinkan dengan secara ilmiah diterima disertasinya, jadi komplot dengan disertasinya. Jadi bagaimana secara penelitian musik itu bisa mempengaruhi pengembangan otak anak secara ilmiah ya. Kita belum nanti bicara Quran dan hadisnya. Kemudian flow state mengalir begitu saja. Nah, ini juga perlu latihan agar guru, ini wifi-nya nggak ada sih ya, kita buka bagaimana seorang motivator ya sebenarnya motivator itu pembohong sebetulnya. Tapi yang kita lihat itu mengalirnya bahasa mereka dengan indah dan bagus, itu nggak bisa begitu serta-merta begitu saja. Mereka latihan. Ada 10.000 jam terbang yang harus mereka lalui. Makanya begitu ada pandemi, termasuk saya barangkali, kemarin ada Ustadz ngeluh, aduh Ustadz, saya 3 bulan puasa apa? Puasa megang mic 3 bulan kemarin awal. Jadi begitu kita ngomong lagi, awal lagi untuk membiasakan dan membuat flow state-nya itu lancar dalam bicara. Antum kalau makanya orang ada yang kok mungkin bagus, indah, cepat bisa gitu. Karena dia jam terbangnya sudah 10 jam terbang di atas 10.000 jam dalam bicara. Saya masih di bawah, masih pendek, masih ketergantungan sama slide gitu. Tapi kalau sudah 10.000 jam di atas itu, tapi itu kelemahannya. Sehari nggak ngomong, puyeng dia. Kalau orang kayak seperti orang yang biasa ngerokok, pusing dia. Orang yang biasa ngomong, guru pakai seperti tadi. Guru itu harus rajin ngomong dan pandai bicara. Supaya ketika ngajar, flow state-nya tuh lancar, jalan terus ya. Kemudian friendship iya, persahabat dengan siswanya lah. Nanti ada fungsi guru di berikutnya. Vettel apa Vettel? Hah?
situasional. Ya, faith itu situasional. Jadi kondisional juga Bapak Ibu nyampaikan materi ya, nggak dipaksakan. Jangan dipaksakan juga seperti imam dalam sholat. Kalau lihat jamaahnya udah pada sepuh-sepuh, jangan dipanjang-panjangin. Maka dilarang Rasulullah. Ini saya melihat kapasitas seorang imam itu kelihatan dari bagaimana bacaan seseorang. Bukan bagus atau tidak bacaan, tapi panjang atau pendeknya dalam memimpin jadi imam. Kalau dia memimpin bacaan panjang, berarti kapasitasnya belum nyampe gitu ya. Karena dia nggak bisa melihat bagaimana jamaahnya. Rasul melarang pada imam yang bacaan panjang kalau di belakang jamaahnya ada yang sudah sepuh atau bisa jadi dia sudah banyak ada kesibukan lain. Kalau mau panjang silakan sholat sendirian. Masyitum terserah antum, bukan panjang berapapun lamanya silakan. Tapi kalau berjamaah lihat kondisi situasi. Kecuali kalau sholat malam memang sepakat sholatnya panjang, silakan dipanjangin kalau imamnya udah pada kuat gitu ya. Maka sama sengaja nih. Kenapa? Karena kapasitas daya tampung informasi seorang anak kecil itu adalah paling lama hanya 17 menit. Silakan dicek di buku tentang otak. Paling lama 17 menit. Di atas itu sudah akan nggak bisa nampung informasi apapun. Jadi efektivitas pengajaran kita itu hanya paling efektif itu hanya 15 menit. Saya itu tidak akan nampung anak informasi ngomong apapun, kecuali kita punya ice breaking yang membuat otaknya baru terus. Itulah pentingnya ice breaking, supaya ketika otak kapasitas 7 menit itu diperbarui lagi dengan ice break. Pemecah suasana. Apa kabar semuanya? Nah, itu kan pemecah suasana Pak ya sebetulnya. Jadi kaget baru lagi, sehingga dia baru lagi, karena memang nanti ada istilah hentakan-hentakan Pak. Hentakan juga itu bagian dari ice breaking. Hentakan yang keras itu juga sama ya, kaget kan? Tragis. Ya. Future thinking, berpikir ke depan. Ini maksud saya. Kalaupun ini untuk Bapak Ibu guru sekalian, tapi nanti tolong juga diterapkan di kelasnya dalam metode daringnya. Ya, baik. Kalau kenalan, saya mungkin pernah jadi pas sekolah Nur Fatahillah. Bagi yang tahu Nur Fatahillah, di sini sekitar 9 tahun. Jadi mengatakan baru pindah-pindah mulu, wajar, sudah tua, pindah-pindah, jadi pengalamannya banyak ya. Saya hanya menang pengalaman, ilmu banyak Bapak sekalian. Kalau dikatakan pindah, nggak pindah-pindah juga. Saya minimal cuma 3 tahun baru pindah ke sekolah lain. Kenapa pindah? Nanti ada 4 macam guru ya. Saya termasuk guru yang mana tuh yang suka pindah-pindah. 3 tahun pindah, bagi saya, mohon maaf, 4 tahun terakhir saya jadi marketing. Ternyata marketing yang bagus adalah marketing yang suka pindah-pindah tempat kerja. Gitu ya Pak. Kalau marketing nggak pindah-pindah gitu ya, maka dia bukan marketing yang baik. Karena marketing yang bagus adalah marketing yang selalu pindah ke tempat yang lain. Saya nih ada contoh, sebagai marketing yang baik, 2 tahun saya jualan motor nggak laku-laku. Begitu saya berhenti jadi marketing, motor saya laku, saya jual. Padahal baru 2 minggu saya berhenti jadi marketing, ternyata gampang jual motor. Begitu setengah bulan saya berhenti marketing, saya bisa jual mobil. Ya, nggak lama saya jual rumah saya sendiri gitu. Itu kan gitu marketingnya. Yang hebat tuh begitu kan? Begitu gitu, habis karena nggak kerja lagi kan gitu. Nah makanya ya, jadi orang menyangka saya pindah-pindah kerja terus pindah-pindah kepala sekolah, karena memang tugasnya kepala sekolah, nggak pernah jadi guru. Kalau guru mungkin saya akan awet, tapi kepala sekolah ya saya harus pindah, karena saya nggak tahu di Auladi. Setiap mantan selesai kepala sekolah, Pak pindah ke yayasan. Emang di yayasan mau ngapain? Sementara sih punya sertifikasi, nggak bisa di yayasan. Nanti sertifikasinya hangus gitu. Pernah jadi direktur Alfitian School Tangerang. Ini saya berhenti nih setahun. Kenapa? Lagi-lagi menyangkut sertifikasi ya. Sertifikasinya nggak berlaku ketika jadi direktur. Akhirnya saya pindah untuk jadi kepala sekolah. Pernah juga di SDI Asyukro. Ini 3 tahun di sini. Selesai jadi kepala sekolah,
pindah Pak jadi litbang di yayasan. Tahu litbang? Sulit berkembang. Atau jadi risbang. Apa risbang? Kan maunya kan riset dan pengembangan kan? Risbang, riskan berkembang. Jadi nggak ada fungsinya, itu hanya menampung kepala mantan kepala sekolah, makanya saya pindah gitu Pak. Saya bilang saya punya sertifikasi, kalau saya pindah ke yayasan sertifikasinya hangus kan gitu. Itu alasan kenapa saya pindah-pindah ya, karena mencari posisi yang peluang yang bisa mengamankan sertifikasi dulu. Saya pernah di Al-Hikmah, ini makan sekitar 4 tahunan saya di Al-Hikmah, karena 4 tahun lah, karena harusnya 5 tahun tapi 4 tahun saya selesai untuk bisa itu tadi 4 tahun terakhir saya jadi marketing, ingin menikmati, pengen tahu bagaimana dunia kerja di luar jadi guru. Ternyata tetap guru itu mengangenin gitu, merindukan. Terus saya pernah jadi kepala sanawiyah Al-Azkar 3 tahun juga. Kenapa berhenti? Karena saya tugaskan ke Korea ya, mungkin ya tahu Pak Ilham ya. Saya tugas ke Korea lama, nggak lama, sebulan. Karena kita tahu diri, nggak enak masa kepala sekolah sebulan karena ditugaskan ke Korea. Tapi di saat yang sama saya jadi waktu yang sama ketika jadi kepala sekolah madrasah jadi ketua KNRP Banten. Jadi tiap minggu ketemu, mungkin Pak Ilham juga tahu karena terima tamu ya dari Palestina. Hampir setiap pekan ada tamu, sehingga punya tugas-tugas yang terbengkalai. Saya kadang juga jadi trainer, kadang-kadang jadi trainer. Kalau nggak diundang saya jadi trainer ya. Kayak pengennya sih kita senam, cuma kan udah siang, kita nggak usah senam dulu ya. Senam yang pernah saya berikan di sini adalah senam kontribusi, masih ingat? Lupa lagi. Nanti di zoomin pun bisa, karena saya lihat, mohon maaf kalaupun saya nggak pernah zooman lagi dengan guru, tapi saya lihat guru-guru kasih tugas anak senam. Senamnya masing-masing, dipoto gerakannya sama guru, ditaruh di status gurunya, lagi senam, lagi sholat. Saya bilang ini guru rajin banget taruh status foto muridnya di status WA-nya ya. Semua kalau guru muridnya 30 status di status WA-nya gitu. Lagi sholat. Saya bilang untuk apa pentingnya ya? Tapi ya nggak tahu senamnya, karena anak saya lihat juga senam, sampai nangis dia nggak bisa senam. Akhirnya saya ajarin senam. Saya bilang kita kan punya YouTube, ada internet, ada YouTube, contek saja. Toh guru juga nggak lihat, saya bilang gitu. Jadi TV-nya kan pakai bisa YouTube, TV-nya style YouTube, anaknya pakai kamera sini, kamera di bawah TV, dia gerak, padahal ngikutin televisi. Dan itulah yang dilakukan oleh para motivator ketika buat konten. Ya, antum lihat Adi Suwardin, lihat Edvan Kausar. Itu nggak murni dia ngomong, pasti ada tulisan di depan dia. Kenapa kok kata-kata bagus? Makanya kalau ada wifi saya contohkan nih. Memang bagus, Adi Suwardin sampai terakhir Kiai Ustadz Taqiyuddin Gustaki, itu pasti matanya ngelirik ke kamera, ke laptop. Jadi kalau Bapak Ibu guru pasti bisa. Jangan minder duluan. Adi Suwardin kata-katanya bagus, apalagi motivasinya bagus. Wah, indah kata-katanya. Taqiyuddin juga sama, Gustaki itu kata-katanya puitis, kata-katanya sastra bener. Kalau untuk melihat fairnya adalah dia ngelihat tulisan. Tulisan siapa? Ada yang ngonsepin, bukan asli beliau yang punya. Saya juga bisa kalau ngetik-ngetik nama gitu ya. Tinggal indah atau tidak indahnya kata-kata kita. Antum lihat YouTube-nya Peradaber. Nah, ini mohon maaf, jangan lihat YouTube-nya, jangan lagu-lagu mulu ya. Sekarang lagi tren dubber dan translator. Ada dubber, saya lupa nama perempuannya, Nina siapa gitu, yang suaranya mirip Google. Belok kiri, belok kanan, Anda telah sampai tengah sawah gitu. Ternyata suara orang yang nyangka di suaranya. Nah, saya ada YouTube nggak ada sini ya. Kalau wifi-nya ada, maka akan ternyata dia itu baru 2 bulan punya YouTube, tapi sudah dapat apa tuh yang kalau YouTube namanya? Bukan yang bintang itu apa? Saya dapat plakat itu sudah di atas 10.000 itunya subscribernya, padahal baru 2 bulan. Karena dia viral dengan bisa mencontek kata intonasi Google, dan yang suara perempuan Google Map itu belok kiri, belok kanan, 200 meter lagi belok kanan gitu doang. Hanya nyontek itu doang.
itu langsung dapat itu dia apa? Viral. Saya pikir semua Bapak Ibu pasti bisa. Kemarin saya punya staf marketing perempuan, ternyata suaranya bagus. Akhirnya saya bilang, Bapak Ibu tolong daberin video saya. Dia daberin semua video saya. Video saya bagus. Nah maksudnya Bapak Ibu guru kan biasa ngomong, pasti bisa. Kerjaan kayak gitu mah gampang, ya. Kenapa saya contohkan pakai begini nih? Ini kan sederhana. Sederhana kan? Modal handphone sama kabel ginian. Kabel ginian. Ini mohon maaf, ini mereknya Casio. Tahu Casio? Kasih orang, ada yang ngasih gitu. Ini ada yang ngasih, Pak. Karena saya buat video, suaranya jelek, jauh. Aduh kesian Pak Ustadz, emang gak punya Pak Ustadz? Ya mahal sih, besok saya dibeliin. Dikirim Ustadz, ini dikirim ini, bagus. Saya bilang mereka apa? Terserah lah, orang ngasih ya, masa minta kita. Dia ngasih terserah dia lah gitu. Dan alhamdulillah kepake. Tripod juga di rumah ada, sederhana kan modalnya. Dengan begini kita bisa ngontrol suara kita bagus apa enggak, suara kita, omong kita ada salah apa enggak. Ya, ini salah satu teknik aja nih ketika kita daring atau zooman nih. Tapi saya yakin lagi-lagi Bapak Ibu guru pada udah pasti melakukan. Cuma barangkali nggak kelihatan aja karena malu, ya. Jadi senamnya, senam kontribusi pernah, senam teletabis pernah, senam di sini juga pernah ya dulu ya. Masih ingat ya? Kenapa saya nggak senam? Karena pernah senam teletabis, juga pernah senam kontribusi. Saya nggak ngajarkan senam penguin, nggak hafal saya penguin. Baik. Ini ada lagu lagi. Bukan lagu, power teaching ya. Saya singkat saja. Ini kalau nggak salah pembelajaran di Australia. Siswa-siswinya yang ngajar murid, pesertanya murid. Saya bukan melihat ini rekayasa atau bukan rekayasa, pasti rekayasa. Artinya disorting. Tapi bisa nggak murid kita kayak begini? Pasti nggak bisa, ramai pasti. Pertama itu. Yang kedua, ini anak murid ngomongnya lancar ya. Bahasanya sebagus Pak. Bahasanya sebagus. Bahasanya sebagus. Wajar Pak, dia orang Inggris ya, orang Australia. Kita juga gitu sama, oh tuh anak bahasa Indonesia bagus. Belum tentu. Anak kita bahasa Indonesia belum tentu bagus. Karena apa? Karena kita belajar di sekolahnya, belajar bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Bukan benar gitu. Bahasa baik dan mendingan. Sehingga bahasa Indonesia kita kadang-kadang gak bagus. Ini bagus bahasa Inggrisnya. Lihat bagaimana siswanya, muridnya, dia ketika ada kesempatan ngomong, angkat tangan semua, raising hand. Tapi tidak akan ngomong sebelum disuruh sama pembicara. Ya, lihat ya. Artinya, kalau di kelas anak kita bisa gitu nggak? Gitu. Sepanjang saya ngajar, nggak ada begini. Kecuali emang kalau semua diam ya, awas kalau berisik. Gitu, paling gitu, diam semua. Ini rekayasa Pak, rekayasa. Ini shooting pasti. Nggak mungkin alam natural, nggak mungkin. Tetapi ternyata anak-anak bisa. Makanya Bapak Ibu kalau ngajar di kelas bilang kita akan berperan menjadi ini, semua berperan. Padahal kita sedang ngajar ya. Tapi anak kita jadi peran seakan-akan sedang shooting. Pasang video kayak begini Bu. Kita sedang shooting, padahal nggak shooting juga sebetulnya. Kalaupun shooting, nggak kita upload juga ke YouTube. Sehingga anak-anak betul-betul serius. Padahal kita sedang ngajar beneran, bukan sedang rekayasa. Lihat ya, dia ngajar, tetapi anaknya angkat tangan. Dia nggak mau ngomong rame, tapi tunjuk baru ngomong. Salah satu etikanya sebelum ngomong angkat tangan. Bisa dilihat di YouTube Power Teaching, banyak videonya. Ini untuk Bapak Ibu kalau buka YouTube, lagi-lagi bukanya begini-gini Pak ya.
Kalau saya bukanya yang begini-begini nih seneng, jadi banyak ada power teaching, ada teamwork, film kartun animasi teamwork, itu juga banyak di YouTube. Jadi semua tuh ada, tinggal kita ini aja. Nanti film karaoke lagu-lagu tadi juga bisa nanti saya lanjutkan. Baik, nggak perlu lama-lama. Ini salah satu contoh aja bagaimana pengajaran di kelas walaupun gurunya anak. Jika setiap orang mendengarkan Anda, kayak tadi itu ya, jika setiap orang suka dengan Anda, jika setiap orang membutuhkan Anda, jika setiap orang percaya dengan Anda, maka itulah power teaching, kekuatan mengajar, kekuatan mempengaruhi untuk pada orang lain. Jadi setiap orang mendengarkan Anda, Kak, ngomong, saya punya guru dulu bagus guru. Jadi ketika di kelas anak tuh berisik gitu. Saya juga termasuk yang kesel sama kelas itu, malah berisik banget. Tapi ada ibu guru yang mungkin karena power teachingnya beliau, padahal bukan pendidikan dari UI. Beliau masuk kelas, duduk di depan sini, semua muridnya diem. Beliau cuma katakan, begini kalau udah doang, diam semuanya. Ya silakan ngomong. Silakan bicara. Saya ngintip di kelas karena salah satu tugas kepala sekolah ngintip ya. Ngintip di kelas betul-betul. Tapi sekarang harusnya pakai CCTV. Jadi semua kelas itu dipantau sama CCTV. Ada kunjungan sebuah sekolah, ada CCTV-nya setiap kelas. Plus minusnya nanti kalau ada kekerasan di kelas ketahuan jeleknya. Tapi nggak bagus juga ya. Kesian guru-guru, kesian muridnya. Kepala sekolah tuh karena kalau salah satu metode supervisi adalah supervisi langsung karena dengan ngintip boleh. Kalau masuk kelas sering, cuma saya senang ngintip biar gurunya nggak grogi. Kalau kita masuk kelas gurunya grogi, ya. Maka suka ngintip betul tuh guru begini diam, begini ada kode-kodenya. Kita punya kesepakatan dengan siswa kita. Kalau bapak ibu ngomong begini, maka di begini ada. Sebetulnya tadi di video tadi ada ininya gerakan-gerakan yang membuat murid juga tahu ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Dan itu sepakati di Zoom nanti ya. Baik. Ini kekuatan power teaching-nya. Imagine kalau ada seorang guru kayak begini. Jadi orang mendengarkan Anda, suka dengan Anda, membutuhkan Anda, dan orang percaya dengan Anda. Kalau ada yang begini, itu guru hebat namanya. Jadi muridnya pengen banget dengerin omongan gurunya, pengen banget suka dengan gurunya gitu ya, dikangenin. Ya dulu saya nggak bisa ngasih contoh orang lain, contoh pribadi aja karena orang saya nggak punya. Ketika saya selesai dari sebuah sekolah, katakanlah Alis dan Alikma, setahun kemudian ada murid saya datang sama orang tuanya ke rumah, bawain kopi dari Aceh. Saya bilang ini tuh berarti saya nggak mau ngomong tumben, alhamdulillah datang. Ibunya ngomong, Pak, tanya semenjak bapak nggak berdiri Alikma lagi, ini anak nangis tiap hari katanya, pengen ketemu bapak. Akhirnya baru saya sempat, kalau bapak ibunya kerja, baru sempat sekarang udah setahun dia. Begitu dikasih tahu malamnya, besok kita mau ke rumah Satri Nadi, itu anak nggak bisa tidur, pengen buru-buru ketemu saya di rumah. Luar biasa. Padahal udah ketemu dia nggak ngapain, dia malah main sendiri, cuma pengen ketemu doang. Tapi memang mengharukan ya. Dia ketemu, kalau ketika saya pergi dia sampai nangis setiap hari karena katanya dia pagi nggak ada yang nyambut di sekolahnya. Jadi kalau tiap pagi itu saya nyambut, ada fotonya, cuman nggak ada di majalah sekolah, majalah apa? Buletin sempat tuh sekolah yang bagaimana menyebutkan profil saya itu ada, tapi saya nggak tampilkan di sini. Jadi memang anak-anak itu kangen dengan sambutan-sambutan saya. Sekarang sekolah tersebut nyambutnya pakai badut, ada badutnya. Nah ternyata kepala sekolah sama dengan badut. Dulu saya sambut, anak-anak seneng. Bagaimana tinggal menyambutnya? Tapi lagi bapak ibu pengalaman kali ya, udah beda mas sekarang. Kan kalau kita nyambut sekolah, assalamualaikum, salam, tuh gini ya, nyambut gini. Kalau saya nggak gini pak, begitu turun mobil sudah saya udah begini dari mobil dari jauh. Itu udah, ya mohon maaf kalau sekarang sih nggak bisa praktekin.
Tapi kalau depan murid saya nggak jaim, bergaya kayak berdramatisasi ya. Terus anak itu lari ke kita, lari untuk berebutan salaman dan tidak, mohon maaf, bagaimana kabarnya pagi ini, udah makan belum, sholat subuh belum, nggak begitu nanya, saya nggak begitu. Setiap hari ada pertanyaan baru yang sudah saya siapkan malamnya. Nanti saya pagi mau apa. Dan minimal senyumnya ketika saya cemberut, pernah anak muridnya marah, kok bapak cemberut sih? Tahu di cemberut. Artinya mereka nggak boleh, mereka nggak suka kalau saya cemberut, harus senyum. Kering untuk gigi ya, kering dan gitu senyum mulu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari power kita dalam mengajar. Makanya anak seneng kalau kita ngajar, kalaupun ngajarnya cuma nyanyi doang. Tapi kunci utamanya adalah connect and trust. Connect and trust. Sudah paham ya? Percaya dan akan menumbuhkan karakter positif. Bandel tuh anak, bener. Tapi anehnya kalau ketemu kita mah nggak bandel ya, karena kita trust sama dia. Saya pernah Pak, ini nggak ada bekasnya sih, di Garuk di apa nih? Itu anak yang tante ke rumah tuh karena merasa pernah mencakar ke tangannya karena anak itu suka ngamuk. Kalau ngamuk gurunya manggil saya, Ustaz, itu si itu ngamuk di kelas, kata kesurupan gitu. Padahal nggak kesurupan, itu anak pencari perhatian doang. Kalau sama saya itu masuk kantor, suruh kantor, bahkan ada anak yang setiap hari cuma nongkrongnya di kantor, di meja kantornya setiap hari. Anak sekarang udah masuk UI anaknya, kembar. Ketemu saya malu-malu, udah suka ngumpet di meja kantor ini di kolong. Nggak belajar, dan saya nggak menyuruh dia belajar, biar aja di kantor. Ternyata terkenal sampai sekarang. Saya dulu suka ngumpet di kolong mejanya Pak Rinaldi gitu sampai sekarang. Anaknya udah lulus di UI dan punya buku. Nah bukunya nggak saya bawa, dia ngarang buku. Subhanallah masih mahasiswa udah bikin buku. Anaknya dulunya nggak boro-boro belajar, tiap hari di kolong meja aja. Saya pernah, ya lagi mohon maaf ini pribadi aja ya. Awal-awal sekolah kan masih bawa bekal nih. Ada di blog saya cerita di blog saya. Begitu satu ketika ada murid yang nangis. Saya bilang, kenapa nak? Ini ibuku tiap hari bikinnya mie goreng. Mie goreng. Karena emaknya akhwat ya, sibuk. Kerja pagi-pagi udah ngaji gitu. Nggak sempet nggak masak. Sempetnya cuma bikin mie goreng. Sama sosis digulung-gulung. Gitu doang. Bosen katanya, dia nangis. Uminya tiap hari ngasih mie goreng sama sosis. Kalau gitu tukar sama bapak sama Ustaz ya. Boleh Pak Ustaz. Padahal saya juga sama, cuma nasi goreng doang tiap hari, nasi goreng sama telur ceplok. Tapi senengnya luar biasa dia, tukeran sama saya itu. Ini cerita ya, cerita asli gitu. Akhirnya saya tukeran, dia makan nasi goreng sama telur ceplok, saya makan sosis mie. Seneng saya juga kan, nggak pernah makan sosis gitu. Besokannya datang lagi, Ustaz tuker lagi ya, tuker lagi gitu. Seminggu begitu, sampai orang tuanya curiga. Ini kok habis tumben ya, habisin sama saya gitu. Oh datang orang tuanya, ceritakan orang tuanya seneng gitu ya. Tiap hari makannya, saya bilang ibu tolong variasiin dong, jangan tiap hari makan mie sama sosis dulu. Karena sibuk ngaji gitu ibunya, akhwat gitu jadi ngaji. Akhirnya dia nggak ini. Nah saya kasih trust kepercayaan mana gitu ya, kasih trust kepercayaan. Mohon maaf SD masih penanaman konsep. Bukan materi sampai kelas 6 sekalipun. Sehingga kalau dia nggak belajar, biar aja nggak belajar Pak. Dia mungkin senangnya di situ, senangnya di kolong meja. Ternyata tuh anak masuk UI ya, kan UI susah ya. Gurunya masih masuk UI juga, udah reader mulu udah segini. Tapi anaknya masuk UI, luar biasa. Anak saya yang sekarang masuk Unpad aja dulu sekolahnya juara 3 mulu Pak. Dari bawah maksudnya si Hamzah itu dari bawah. Begitu masuk SPTN ya, SMPTN 3 masuk negeri ya. UI masuk Polteknya tapi yang UIN masuk negeri, Unpad masuk negeri juga. Padahal itu anak boro-boro juara, nggak pernah juara selama dari SD. Tapi memang begitulah anak SD ya. Yang penting adalah pembelajaran berkesan. Connect, trust, maka timbul karakter positif.
Jangan bilang bandel. Pasti Bapak Ibu udah pada paham itu. Yang kedua berikutnya nih. Gara-gara mohon maaf bahasa WA saya paling gak suka, makanya saya termasuk yang jarang komen di WA di grup, baik komen yang pokok termasuk yang paham. Saya gak pernah komen di grup karena sering terjadi salah paham dengan bahasa WAG, bahasa WA ya, salah paham dengan bahasa WA. Apalagi teman-teman masih gak paham itu WA bukan SMS, masih saja tulisannya disingkat dan dipadatkan sehingga sering terjadi salah paham. Ini saja yang nggak disingkat suka salah paham. Jangan makan monyet itu. Jangan makan itu monyet. Ya. Terus jangan makan itu monyet. Jangan makan itu monyet. Kan kesalahpahaman hanya gara-gara pindah koma. Ya. Hah? Ya ini nih bahasa WA yang sering terjadi salah paham. Kalau di bahasa WA kan tidak ada intonasi. Kamu kok nggak belajar? Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Nanti bagaimana? Mana yang benar? Bagaimana nanti apa nanti bagaimana? Atau bagaimana nantinya dengan nada yang berbeda? Kan beda emang tujuannya ya. Nah, itulah bahaya kalau perlunya Bapak Ibu skill komunikasi dengan bahasa WA. Ini karena suka terjadi kesalahpahaman guru-gurunya gara-gara salah paham dalam pembahasan tulisan di WA. Nah ini pentingnya gini, kalau ngajar sama dengan Zooman Ibu Bapak. Saya juga temu guru anak saya masih Zooman. Kalau anak saya Zooman seragamnya atas doang ya. Pokoknya celana pendek, kadang-kadang nggak pakai celana gitu, atasnya doang seragam. Saya bilang suruh foto full gitu. Kalau foto baru gurunya nggak tahu kalau dia Zoomannya cuma pakai seragam atas doang, bawahnya nggak pakai seragam dia. Besok minta pada ibu guru full ya, full size ya, full foto-foto karena ada juga dulu murid yang bukan murid mahasiswa yang lagi ngaji kitab, dia nggak pakai celana pendek. Atasnya pakai baju koko, pakai kopiah, bawa celana pendek. Itu gurunya bapaknya marah. Nggak ada takriman wa ta'ziman lil ilmi, berarti nggak punya penghormatan dan pengagungan terhadap ilmu, apalagi wa ahlihi ya. Apalagi pada gurunya, itu nggak menghormati namanya. Maka budayakan pada murid kita kalaupun seragam bekas online, lihat seminta full dalam gambarnya bahwa mereka menggunakan seragam yang lengkap. Ini motion apa motion? Gerakan ya, motion, emosional dan linguistik harus saling berkaitan. Jangan ini lagi-lagi bahasa Bapak Ibu guru kan pakai daring. Bapak Ibu daring pakai laptop atau pakai handphone? Wah, pakai handphone ya. Handphone. Nggak pakai laptop ya? Ada pakai laptop ya ada ya. Sebelumnya sih lebih bagus pakai laptop karena bisa ngerekam. Kalau pakai handphone nggak bisa ngerekam dia. Bapak Ibu kan kalau ngajar, saya kalau ngajar daring duduk Bu ya, ngajar ya, duduk begini ya, ngajar daring zoom. Ini zoom, duduk ya, duduk gini kan ya kondisinya ya, ini laptop di sini atau di sini gitu. Padahal Bapak Ibu kan butuh diri, nggak duduk, tetap aja Bu kalau zoom itu jangan duduk terus. Saya melihat juga karena satu-satu gitu ya. Anaknya membuat jenuh juga ketika ya jangankan ketika daring, ketika online begini, offline begini aja, kalau gurunya ngomongnya duduk gitu, nanti ada gerakan sama sekali. Kalau secara metode pengajaran itu metode yang salah sebetulnya ya, metode salah. Guru hanya duduk ngajar, dia harus minimal gerakan tangan, ya kan gerak gini. Ya kalau kita ceramah apalagi kalau ceramah lurus kayak gini kan nggak ada ini gerakan tangan kan. Ini bahasa yang paling efektif adalah ini berapa? Ini berapa? Makan, ini 5. Di sini. Kedua ini kan. Ini belakang sini. Kan itu bercanda dong Bu ya. Ini harusnya jadi bagian selingan. Anak-anak jadi perhatian. Berapa ini Bu? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Hah? Gitu. Hah? Berapa?
Ada mainannya, ada mainannya ya. Dan itu juga dimainkan, main jari itu dalam karena kita nggak bisa bergerak, usahakan tangannya tadi kan resting hand ini bermain ketika daring. Lagi-lagi saya cuma ngelihat anak saya daring, gurunya lurus segini. Ayo nak, baca kuannya, ya terus ayo baca apa gini, gurunya begini aja. Nggak ada gerakan-gerakan sedikit pun dalam pengajaran. Itu yang membuat anak saya jenuh, akhirnya dipasang foto profil dia pergi main gitu. Baik. Kehebatan seorang guru sesungguhnya ditentukan oleh seberapa besar manfaat pesan yang dia berikan. Ada manfaat pesannya yang diberikan, menginspirasi, memotivasi, dan mentransformasi, itu salah itu, mentransformasi siswanya. Apa transformasi? Berubah ya, merubah siswanya. Itu kehebatan seorang guru. Itu tadi, guru hebat adalah guru yang memberikan inspirasi. Jadi dia ngasih pesan. Jangan bosan untuk ngasih pesan. Jangan bosan untuk ngasih pesan kepada muridnya. Karena pesan atau tausiah atau wasiat itu wajib. Ya, walaupun wasiat sederhana. Mohon maaf Bapak Ibu suka dengan ceramahan ya. Ceramah kan isi ceramahnya sama. Cuma kenapa kok yang ini enak banget Pak, yang ini nggak enak? Ya, kenapa? Padahal ini dokter loh Pak, ini dokter loh. Ini padahal cuma lulusan pesantren, tapi kenapa enak sampai ini ya, ngeresep di hati gitu. Kenapa? Ruhiyahnya tinggi ya. Bahasa kita kontemplasinya dengan Allah itu tinggi. Karena yang disampaikan adalah bahasa Allah. Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, maka tes pendidikannya harus tinggi juga. Itu tadi buku-buku tentang pendidikan harus banyak Pak ya. Jangan cuma dari handphone. Ini koleksi buku begini nih harus banyak. Kalau bisa diburu. Sering-seringlah kalau dulu, sekarang udah enggak. Sering-seringlah ngemil. Ngemil apa? Ngemil bacaan. Kalau Bapak Ibu anak dulu kan kalau ibu kita belanja dari pasar atau dari warung suka ada bungkusan suka ada tulisan dibaca, itu ngemil namanya. Dan kalau kita begitu Pak, nah saya nggak sampaikan hari ini ada ilmu garpu putala. Kalau kita suka begitu, niscaya murid kita begitu. Kalau kita menguasai tentang pendidikan atau materi yang kita sampaikan, itu pesannya nyampe ke anak. Ada seorang kiai semalam saya baca di Zoom, saya lihat di Zoom ceramah. Dia bilang, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya sih paham kitab ini, ngerti kitab ini. Cuma saya nggak tahu gimana cara menyampaikannya ya supaya Bapak Ibu pahami. Itu dia ngomongnya. Jadi ternyata tidak semudah yang kita pahami bisa sampai pesannya kepada audien, kepada anak kita. Saya sih paham artinya nih, paham ngerti. Cuma untuk menyampaikan ke orang lain sini, nah itu susah. Perlu skill yang tersendiri untuk bisa menyampaikan pesan. Menginspirasi juga sama, memotivasi. Sekarang gini aja, harusnya nggak ada whiteboard sih lagi-laginya whiteboardnya. Metode Bapak Ibu, bagaimana caranya menginspirasi kepada anak kita? Coba Bapak Ibu tuliskan, susah juga nggak ada tulis. Coba tuliskan siapa kira-kira orang yang menginspirasi Bapak Ibu selama ini. Gak usah bukan nyebut status ya, ibu, bapak, itu sih wajar, biasa. Guru, biasa. Sebut nama. Jangan lupa, kenapa dia inspirasi? Karena begini Pak, berarti kalau dia bisa menginspirasi kita, kita harus bisa nyontek dia supaya bisa menginspirasi kepada murid kita. Kan gitu ya, harusnya ya. Paling tidak itu salah satu usaha untuk bisa memberikan inspirasi kepada muridnya, memotivasi dan mentransformasi siswanya. Baik, langsung saja. Nah ini profilnya. Profil guru murabi, memelihara, menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa, mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, melaksanakan pendidikan secara bertahap. Ini saya ambil dari buku, dari bawah nih ya, buku panduan JSIT, tapi udah agak lama sebetulnya. Bagaimana profil guru murabi? Ya, kan guru itu murabi itu guru ya.
Tapi ini murabi, guru yang bisa memurabikan muridnya, siswanya. Makanya kalau begitu ditanya, berapa murid binaan, berapa binaan ente? Binaan saya ada 40 satu gitu. Di mana? Di kelas. Ya, itu binaan kita. Orkestring murabi ini menggabungkan, mengorkestrakan, memadukan, mengakumulasikan atau mengorkestra ya, memadukan bagaimana kita sebagai guru menjadi murabi. Sebagai mudaris, mualim, muadib, mudarib, muwajih, mursyid. Teaching, coaching, training, advisory, dan consulting. Itu seorang murabi. Tadi ketika muridnya punya masalah, maka kita memposisikan sebagai consulting, konsultasi. Ketika dia pengen diajarin matematika yang nggak bisa-bisa, maka posisi kita sebagai coaching, nemenin ya, sebagai kucing. Saya pernah pelatihan coaching 3 hari di Bogor. Ternyata apa yang saya sampaikan ketika saya simulasi coaching terbukti semua, Pak. Ibu. Akhirnya saya di grup saya sampaikan. Saya pernah menyebutkan ketika coaching dengan orang. Jadi saya di coaching sama orang, sama latihan simulasi. Saya pengen begini dalam waktu sekian tahun. Alhamdulillah Pak, padahal simulasi apa yang saya sebutkan itu terbukti semua. Subhanallah. Padahal nggak kebayang. Apa kebayang saya tuh? Saya pengen bisa berdakwah di luar negeri. Saya bilang gitu, padahal nggak kepikiran sama sekali ya berdakwah di luar negeri. Bapak minta pengen apa lagi? Saya pengen umroh rutin, tulis. Pengen apa lagi? Saya pengen begini, tulis. Ternyata 3 apa yang saya katakan semua terbukti. Padahal belum nyampe 2 tahun. Nah subhanallah, berarti coaching juga bagian dari proses yang Bapak Ibu harus bisa. Dan ada ilmunya Pak ya. Ada ilmunya mengcoaching. Nanti ada metode sendiri, ada pelatihan sendiri bagaimana mengcoaching orang, mengcoaching siswa. Saya yakin Bapak Ibu udah pernah pelatihan juga. Tapi ini skemanya. Nah itulah kenapa saya bilang Bapak Ibu harus punya buku. Kalau mau alim berarti cerdas intelektual. Saya mau tanya, apa bedanya kapasitas dengan kapabilitas? Aduh Pak, saya nggak bisa kuliah lagi Pak, udah nggak kuat nih otak saya. Itu apa tuh? Kapasitas? Hah? Kapabilitas atau kapasitas? Saya nggak kuat Pak untuk kuliah lagi, otak saya nggak sanggup. Hah? Itu kapasitas atau kapabilitas? Kapasitas ya. Kemudian ada, mohon maaf, ya katakanlah kenapa harus 1 ya, S2, kenapa ngajar sekarang harus 1, bukan SMP atau SMA. Begitu dia ngajar di kelas 6, dia nggak bisa ngajar, atau di kelas 5 dia nggak bisa ngajar. Karena apa? Apa bedanya kapabilitas dan kapasitas? Wah, Bapak Ibu guru ini harus ditingkatkan kapasitasnya atau kapabilitasnya? Skill. Ya skillnya apa? Skillnya apa? Kapasitas atau kapabilitas? Nih, kalau ini mohon maaf ya, singkatnya diskusi, harusnya diskusi panjang ya. Ini tempat nih, tempat ini kapasitas atau kapabilitas? Airnya terbalik. Hah? Kita ini punya otak segini kapasitas, diisi sampai tumpah-tumpah, benar penuh. Lihat. Yang diperbesar apanya? Kapasitasnya. Kapasitasnya gede Pak, doktor. Tapi kapasitas segini isinya ilmunya, segini doang, dikit. Ya, maka dia harus memperbanyak kapabilitasnya. Begitu Pak ya. Antum pikir lagi masing-masing ya. Jangan dipastikan dulu. Coba saya cuma mendadak aja itu Pak. Kemudian muwajih itu harus punya kecerdasan
spiritual, musyrif kecerdasan emosional, muadib kecerdasan moral dan sosial, mudarib kecerdasan kinestetik. Ini pelatih fisik ya, mudarib itu. Kalau muadib dia bagaimana melatih etika, moral, sosial, tata krama, akhlak. Kalau ini emosionalnya harus dilatih. Ya mohon maaf Pak, saya kerja di sebuah perusahaan jadi manajer. Anak buah saya itu staf saya itu anak baru pada lulus kuliah, tapi pada nggak punya sopan santun. Saya kesel banget. Saya bilang, ente dulu belajarnya diapain, belajar gimana ya? Nggak punya sopan santun sama kita nih sebagai tuan. Saya nggak ingin dihormati, tapi tolong dia bisa sopan santun sama kita atau sama yang lain. Nah, ternyata dia tidak diajarkan etika ketika kuliah atau ketika sekolah. Nah itu yang terjadi ya, itu realnya gitu. Ini guru dan ini murabi. Ini artinya kemasan seorang guru dan murabi harus bisa nyatu. Trends, apa trends itu? Secara terjemahan sih artinya kerasukan. Terjemahan kerasukan. Kerasukan, trends itu ya. Apa? Iya, kerasukan setan itu trends namanya. Merupakan kunci utama dari sistem pembelajaran. Maksudnya gini, keberhasilan Bapak Ibu mengajar di kelas itu adalah ketika siswanya mudah kita rasuki, bahasa kita racuni gitu. Otaknya kita isi dengan ilmu dan ya pengaruh begitu. Itu batu berhasil Bu. Sukses kan? Kita bisa memberikan ilmu-ilmu baru kepada murid kita. Dia bisa berpengaruh. Mohon maaf, kan murid kita lebih percaya kepada gurunya ketimbang kepada orang tuanya. Kenapa kamu begini Mak? Kata bu guru begini Mak gitu. Jadi kata bu guru mulu. Jadi banyak kesal kadang-kadang cemburu sama gurunya karena anak kita selalu bilang apa? Kata gurunya, kata ustadz begini. Berarti kita memang memberikan merasuki kepada anak kita gitu. Itu guru itu banyak bagus tuh Bang. Harus bisa gitu ya merasukinya. Ya betul. Langsung saja udah zuhur ya. Tahapan sukses teaching adalah membangun bukan rapot ya, bukan repot yang ini. Repot ya apa? Membangun apa? Hubungan. Bukan report yang rapot Bapak Ibu kasih itu report namanya, tapi ini rapot membangun hubungan kepada bagaimana tahapan sukses teaching adalah membangun hubungan, menciptakan ekspektasi outcome yang bagus, kemudian powerful opening, speaking dan powerful closing. Nah ini yang sering Bapak Ibu lemah di powerful opening dan powerful closing. Lupa atau mungkin kita tidak punya powerful, justru penentu ini di closingnya. Di closing di awal, di opening dan di closing. Kalau tengah-tengah mah kita udah kadang-kadang suka ininya. Justru ketika awalnya bagus, pembelajaran bagus, maka opening closingnya juga membuat berkesan kepada muridnya. Nanti kita sampaikan nanti keterangannya. Maaf, lanjut saja. Ini langsung saja. Untuk membangun hubungan, penampilan gurunya harus bagus. Walaupun zooman Bapak Ibu serapi ya, zoom di laptop atau di handphone. Verbal agreement tuh, tadi di awal tuh ya, verbal agreement tuh bikin kesepakatan, bikin kode-kode. Kalau Bapak bilang begini nih, maka kode begini, kalau begini bilang kayak gitu. Itu ada agreement namanya, kesepakatan. Mirroring menjadi apa? Saya kalau ngajar anak kelas 1 muji begini, hebat. Good. Begini Pak. Kenapa? Anak kita belum kenal konsep kiri kanan. Masih kenal konsep kaca. Kalau saya begini, nanti anak murid kita yang begini Pak. Ya. Oh, maksud nggak tahu sih bukan gitu. Kalau kelas 1 ya, kelas 2 ya. Yang belum, karena saya ngajar kelas 2, belum pernah, saya jarang ngajar kelas 5, 6 jarang. Good, bagus, hebat. Begini tangannya. Enggak begini. Karena anak kita, dan itu real, anak kita belum kenal konsep kiri kanan, sehingga anak kita
begitu dia ngejawab pujian kita, dia begini. Kalau pakai tangan kanan, maka dia begini nantinya. Ya. Dan ternyata ini dipakai di konsep senam. Yang tua-tua saja masih belum paham kiri kanan. Makanya pelatih senam itu akhirnya ikuti saja gerakan kayak kaca. Ya kan gitu ya. Senam itu ternyata pelatihnya, kenapa? Karena kan ketika kita senam, otaknya semua bergerak sehingga kita lupa melihat kiri kanan. Ya. Kiri kanan. Ikutinya kalau pelatihnya begini, dia begini gitu ya. Makanya senam itu akhirnya sama pelatihnya dibuat seperti mirror, seperti kaca. Itu tadi memuji begini, kelas 1 kelas 2 ya. Nanti anak kita akan jawab dengan wah gini, kanan akhirnya kan. Kalau kita begini, nanti murid kita jadi begini. Makasih Pak, gitu, kiri. Nah itu maksud saya, kenapa pakai mirroring. Sama dengan pola bahasa. Tapi boleh lihat ya. Pemilihan sudut pandang. Ini sudut pandang tempat kelas juga perlu ini kan. Sini nggak kelas ya. Saya biasa kalau ngisi pelatihan di kelas. Itu bisa menilai kelas itu bagus atau enggak kelihatan dari tampilan kelasnya. Wah kelas itu bagus Pak, kenapa? Banyak tempelannya gitu ya. Padahal nggak semua tempelan itu bagus ya. Kenapa banyak karyawan kita banyak melanggar peraturan? Hah? Bukan karena peraturan tulisannya kecil, tulisnya dia tempel di atas pintu, di atas lemari. Ada peraturan tapi kecil di atas lemari nggak dibaca-baca. Coba lihat tuh mohon maaf, di kementerian di Pemda gitu ya, ada peraturan kecil mak di atas pintu, kecil gitu nggak kebaca. Karena salah dalam pemilihan posisi ya. Nanti nggak bahas itu aja. Powerful introduction, ini saja langsung, maaf. Visual impact, paham maksudnya ya? Powerful opening statement, nah ini perlu latihan. Di Zoom juga sama Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube-nya motivator ketika ngebuka. Ada dia punya powerful statement yang dibuka di awal. Ini harus punya Bapak Ibu sekalian untuk bisa memfokuskan anak-anak kita. Challenging question, giveaway ya. Giveaway. Berani nggak Bapak Ibu giveaway? Kalau saya di kelas dulu sering ngasih giveaway kan anak. Ya kalau challenging ada challenge dalam pertanyaan yang bisa jawab, kasih hadiah. Wah tekor gurunya Pak, tekor ya. Awal-awal. Tapi minimal reward kita adalah pujian ya. Pujian. Pernah saya latih sini ya, bagaimana ngasih pujian ya? Pernah kan? Hebat betul. Wah, luar biasa itu. Bareng-bareng. Tapi kita arahkan gerakan-gerakannya. Pernah kan sini pernah ya? Makanya saya nggak ngasih lagi tuh. Kemudian raising hand tadi. Ini powerful-nya nih di sini kalau Zoom. Di sini, Pak. Kalau saya malah kalau nge-zoom udah meja, pasang meja kecil lagi di atas meja. Jadi ya nggak bisa diangkat ya. Segini Pak. Ini supaya bisa segini. Ini tambah lagi segini. Karena mohon maaf kalau kan saya pakai kacamata ya. Wah nggak kelihatan sudah jauh. Tapi jadi mejanya 2 kali untuk bisa itu. Karena saya berdiri. Kalau duduk ini ngomongnya nggak punya powerful. Berdiri beda Bapak Ibu sekalian duduk dengan diri. Itulah nanti saya kirim ke Pak Ilham aja bahwa bedanya pekerja dengan pendidik. Kalau pekerja itu adalah yang bekerja itu duduk, yang menikmati berdiri, sementara yang mendidik yang bekerja berdiri, yang menikmati duduk. Bedanya kan gitu ya. Dulu karyawan Sony demo besar-besaran hanya karena pengen minta duduk kerjanya. Ternyata orang Jepang sudah memperhitungkan antara duduk dengan berdiri. Kalau duduk produksinya cuma dapat 10.000 unit. Kalau berdiri dia akan dapat 20.000 unit. Beda powerful-nya antara duduk dengan berdiri. Makanya kalaupun saya zooman saya berdiri Pak supaya pakai kayu lagi supaya powerful-nya ngomongnya kuat. Beda sama duduk.
Beda sama sekali. Ininya main. Ininya main. Tapi audiensi participation ini partisipasi murid kita. Tapi nggak tahu kalau di Zoom Bapak Ibu sebagai admin dimatiin ya ini ya soundnya ya. Wisdom, singing, potri pantun tadi. Singing, putri, pantun itu Bapak Ibu harus punya walaupun Zoom. Harus zuhur ya. Masa saya? Allah Akbar, Allah Akbar. Tadi mulai kebetulan ini. Ada khilafiyah, apakah kita lanjut ngomong atau dengerin dulu? Dengerin dulu ya. Kalau teman salafi nggak mau dia lanjut aja ngomong gitu. Tapi sunnahnya jawab suara adzan. Allah Akbar. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah warahmatullahi syaraf. Rabbi syarah sadri wa Baik, Bapak sekalian, kita lanjutkan wisdom, nasihat yang bagus. Tadi sudah ya yang pesan singing, nyanyian, poetry, puisi, dan pantun. Punya koleksi gituan. Nah, singing ini tadi saya bilang kalau Bapak Ibu bisa gubah lagu yang lagi tren. Sehingga anak-anak nanti seneng dan apa ya itu fitrahnya juga ya. Seneng dia akan minta lagi dan akan dengerin. Karena ngapalnya gampang gitu. Contradictive case, maksudnya paham nggak contradictive case? Harus cari apa pendobrak yang anak langsung mikir. Jadi nggak lulus aja dari pikiran. Kemudian smile, silent, deep breath, dan speak. Ini kalau saya bahas. Ini contoh Bapak Ibu, tapi jangan dirikan. Tadi saya bikin Bapak Ibu, suruh bikin lirik lagu, tapi mencontoh nadanya kayak begini. Cuman ya udah selesai waktunya, kita lewat aja toh. Ini contoh saja. Aslinya lagu apa aslinya? Aslinya lagu apa? Armada lagunya, penjudulnya apa judulnya? Mas Ali, saya. Ini tuh sama berhijab ya. Hijab. Nasihat kena kan ya, nasihatnya kena dengan begitu. Tadi kan mungkin mereka nggak ngeh, tapi digini kan ada nilainya yang mau sampaikan.
Itu contoh saya. Enak ibu ya. Waktu udah habis. Kalau saya bilang tadi, kalau saya ngomong sampai sore, nanti sampai sore itu tugasnya workshopnya bikin lagu, bikin puisi, bikin pantun, dipaksakan. Harus bisa. Dan ternyata banyak produknya. Kalau untuk Zoom ini ya, besok Bapak Ibu bikin Zoom, bikinin ini, terus anak, udah seneng banget anak, besok mau Zoom lagi ada lagu baru nih dari Bapak Guru gitu. Bapak Ibu lagi tren tuh lagu, aduh saya lupa gitu. Ada diparodikan, caranya Bapak Ibu download karaoke lagunya sehingga atau instrumentalianya sehingga tidak terdengar liriknya kita yang nyanyi. Lirik kita nyanyi, nanti saya contohkan di sini ada. Tapi lagunya dibikin instrumentalia. Nah, ini power closing ini. Sama yang tadi, repeat opening statement, question, conclusion, make promise, praying, wisdom, anecdote, short story, dan fun, logging, sad, terharu. Boleh terharu, sedih juga ada. Pokoknya ada inilah. Ada penutup yang membuat anak itu berkesan di akhir pembelajaran. Juga dengan Zooman. Saya juga lihat tuh, Zooman gitu aja nggak ada bekasnya apa-apa gitu ya. Harus ada bekasnya ya. Harus ada crash yang bisa merasuki anak kita dengan omongan-omongan kita. Saya berani ngomong gini karena saya pernah lakukan Pak ya. Tadi kan Bapak Ibu lihat saya di kelas ya. Kan ada motivator, mohon maaf nih, banyak motivator pendidik. Saya tanya, Bapak berapa lama ngajar? Oh saya nggak pernah ngajar Pak. Saya nggak percaya jadinya, karena nggak pernah ngajar kelas. Kalaupun ngajar cuma beberapa bulan, habis itu langsung jadi motivator, jadi trainer. Saya 20 tahun ngajar SD kelas 1, kelas 2 aja. Kenapa? Ternyata kita banyak mengambil pelajaran dari mereka. Mohon maaf, saya pernah nyebokin anak loh Bu, Pak. Nyebokin anak perempuan. Jadi pagi-pagi datang. Iya, karena nggak ada OB, nggak ada guru, nggak ada sampai itu anak udah nongkrong jadi bau. Aduh nih gimana? Dan itu ada di blog saya. Saya sambungkan dengan buku saya. Itu cerita bagaimana saya nyebokin anak ketika pagi-pagi jam 6 udah datang. Saya datang juga ternyata itu anak nangis karena dia sudah BAB, warnanya basah, udah banyak kotorannya. Ngalamin di SD juga. Cerita tentang Nabi Sulaiman juga sama saya ngalamin. Terus banyaklah berbagi makanan juga ngalamin, dan ternyata anak kita berkesan dengan guru kelas 1 dan kelas 2-nya. Baik. Applause, biasakan applause. Kalaupun bukan budaya kita katanya, tapi applause ini pertama dia bisa menghilangkan stres, yang kedua bisa meminimalisir stroke. Ya, penyakit yang paling berat adalah stroke. Sekolah aja berat, apalagi stroke gitu. Paham? Nggak ngerti itu ya, nggak ngerti. Kalau jok-jok gitu Bapak Ibu nggak paham apa ya? Dari tadi saya ngomong ya. Aduh, pada nyanggung, jangan kesembung ini. Saya sebetulnya banyak jok-jok begitu, cuma saya bapak-bapak mungkin udah kelamaan kali. Itu jok-jok yang saya dapatkan di anak-anak, ya. Stroke aja Pak, katanya berat banget. Sakit banget. Sekolah aja berat, apalagi stroke gitu, banyak banget itu. Tahu sekol? Jangan kena mobil call ya. Aduh, saya kalau Bapak Ibu nggak paham jok-jok saya berarti nggak pernah nyambung dengan saya nih. Applause itu juga menghilangkan stres dan stroke dari tepuk tangan. Ini lagu cuman ya. Silakan muhasabah. Ikuti terakhir nih, dengar lagi saya ini. Nasyid. Ini nasyid. Semuanya. Aku mengharap ridhomu, di sini aku menghibah rahmatmu, di sini aku tempat munajatku, berazam aku kembali. Di sini, ayo antum. Harap ridhomu, di sini
sini amat munajatku. Tapak hidup yang ku jalani, fata morgana dusta ku temui. Melupakan diri, hadapkan wajahku, mendirikan agungmu dalam asaku. Tapak hidup yang ku jalani, fata morgana dusta ku temui. Lupakan diri, hadapkan wajahku, jadikan agungmu dalam asaku. Hadapkan wajahku, hadirkan agungmu dalam asaku. Semuanya. Ni aku mengharap di sini aku mengimar rahmatmu. Di sini aku tempat munajatku, berazam aku kembali. Teretkan langkahku, kunku lebur. Nah, semuanya nggak apa-apa ya. Jangan malu. Ku hempas nista, izinkan aku kembali. Ku basuh luka, ku hempas nista, izinkan aku kembali. Di sini aku mengharap ridhomu. Di sini aku mengimar rahmatmu. Di sini aku tempat munajatku, berazam aku kembali. Di sini aku tempat munajatku. Di ya. Silakan diresapi. Nanti. Nasid dari mana? Izzatul Islam. Bapak Ibu dengar nasid ini pas mau tahajud. Mau tahajud dengerin ini, Bu. Nangis, insyaallah nangis ya. Kalau mau tahajud dengerin di sini. Atau ketika saya termasuk yang masih rajin thalabul ilmi kemana-mana tuh, kalau berangkat ini dengan nasid ini bisa nangis karena kita ingin langkah-langkah kita itu dihitung Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah seperti itu. Tapi tanya jawab kayaknya nggak ada ya, udah siang. Insya Allah silakan di FB saya Rinal Syafiq, IG Rinal Syafiq, YouTube Rinal Syafiq channel, blog saya rinalsyafiq.blogspot.com. Yang tadi saya punya blog, saya nggak punya Twitter karena Twitternya pernah dihack sama orang. Messenger saya, ya mohon maaf juga, Messenger saya juga hari ini lagi dihack sama orang. Suka ngirim-ngirim pesan yang saya nggak kirimin, padahal jadi kayaknya sih Messenger dihack sama orang.
Yang saya minta Bapak Ibu, mohon maaf di sini Bapak Ibu guru pada punya blog kan ya? Pak Ilham wajibin bikin blog Pak Ilham. Bikin blog. Karena tugas guru nanti kalau tanya di mana tugasnya nak? Tugasnya di blog ya Bu, mana ya gitu di blog. Kan kalau zaman sekarang mau naik motor aja pakai Gojek, mau naik mobil pakai Gokar, mesin makanan pakai Gosen, GoFood, mesin barang pakai Gosen. Guru nggak punya blog, goblok gitu. Yang punya blog, ya apa saja masukin di sana nggak apa-apa. Kopas juga boleh. Blog itu yang nggak bakal dikutip orang lain, kita kopas juga boleh. Kita nggak punya tulisan nih, tapi kita kopas tulisan orang lain, mangga silakan. Yang penting ada hariannya kita bisa ngisi blog kita hidup. Pelajaran sekolah bilakan bisa. Kalau Bapak Ibu di sini nggak ada wifi-nya ya. Kalau di blog saya itu, kalau saya sih banyak cerita lucu-lucu, pengalaman pribadi tulisin dan cerita tentang ngajar di kelas juga saya tuliskan. Jadi karena pengennya mimpinya pengen punya buku tentang apa tuh? Guru, jadi apa serba-serbi guru, jadi guru tentang guru dari awal sampai sekarang tuh banyak cerita menarik tentang ketika jadi guru. Tadi nyebukin anak, kemudian ketika saya jadi guru, saya pernah juga jadi SMK anaknya gitu. Pokoknya banyak cerita-cerita tentang guru yang membuat kita juga terkenang dan berkesan dengan aktivitas kita sebagai seorang guru. Tapi itu barangkali mohon maaf lahir batin banyak kekurangannya dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari kelemahan saya pribadi, mudah-mudahan menjadi sebuah amal soleh kita semuanya. Dan yang hadir di sini selalu berkah ya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah aktivitasnya, berkah keluarganya, berkah hartanya semua. Nanti kalau saya kesempatan lagi, saya mengasih materi tentang menjadi guru kaya, gitu kalau ada. Jadi gimana jadi guru kaya? Ya, ada materinya tentang menjadi guru kaya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari guru yang tadi baik, lalu kita bisa menjadi guru yang bijak dan akhirnya kita jadi guru yang hebat. Seperti itu. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucapkan kafaratul majlis.